Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masa anak muda tidak semangat? Saya aja dah tua begini kurang semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, yang saya hormati seluruh peserta peningkatan kompetensi penceramah agama Islam Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat. Tentu yang amat saya hormati seluruh panitia. Di sini ada Pak Supardi, ada Bapak Pak Fadil, dan juga seluruh panitia yang lainnya. Bapak, adik-adik sekalian, ini kayaknya tidak cocok saya panggil Bapak nih. Wajahnya kok kayaknya baru tamatan SMA. Ya, senang sekali yang udah menikah dipanggil SMA. Ya. Enak sekali daging babat. Ya. Tapi lebih enak kalau tidur pakai bantal. Kok enggak nyambung ya? Ya. Seluruh penceramah itu hebat. Tapi paling hebat adalah penceramah di masa milenial. Pohon pepaya, pohon kedondong. Izinkan saya sambutan dong. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Bijaksana, yang telah menghadirkan kita di tempat yang sangat indah dan mulia ini, yaitu Hotel Garuda. Biasanya Garuda itulah burung, kali ini adalah hotel. Hotel Garuda yang berada di jantung kota Pontianak. Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian, adik-adik dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jabatan saudara adalah jabatan yang paling mulia di sisi Tuhan. Saya punya argumentasi, setidaknya 3 alasan jabatan saudara sangat mulia. Pertama, saudara adalah al-ulama warasatul anbiya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian adalah ulama yang mewarisi para anbiya, para nabi. Karena tugas Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian adalah apa yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul Allah. Itulah yang dikerjakan oleh kalian. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar agar semua umat, semua manusia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tidak ada seorang nabi yang hidup ini hanya diam saja. Dia pasti berdakwah. Salah satu tugas daripada nabi itu sudah diambil oleh kalian semuanya, yaitu melaksanakan dakwah, berceramah kemana-mana. Masih muda sudah ceramah. Luar biasa, karena biasa di luar. Yang kedua, Anda sekalian adalah itu gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah. Menjadi orang terdepan, menjadi orang yang terdepan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah kalian, khaira ummah, sebaik-baik umat. Itu adalah para penceramah, para da'iyah. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalian adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Kalian memulai suatu kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah akan ditiru oleh orang lainnya. Maka kalau begitu, Rasul mengingatkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memulai suatu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun. Nah, Bapak dan Ibu Bapak dan saudara dan saudara sekalian mengambil peran menjadi da'iyah, menjadi para penceramah. Itu adalah peran yang luar biasa. Memulai kebaikan dan orang ikuti, maka akan mendapat pahala. Sesungguhnya jika itu dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya itulah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah buat kalian.
Tetapi tentunya setelah Pak Fadil, Pak Supardi dan Sarul Yadi masuk duluan. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tetapi kita menjadi penceramah, apalagi masih muda kalau saya lihat ini, perlu ada kompetensi yang harus dipenuhi. Dan ini saya kira sudah disampaikan oleh para narasumber. Setidaknya saya mereview saja. Yang saya ingat saya sampaikan, ya. Saya ingat saya sampaikan berdasarkan pengalaman empiris langsung di lapangan seperti apa sebaiknya para penceramah ini. Nah, setidaknya kompetensi yang harus dipenuhi pertama adalah kompetensi keilmuan. Keilmuan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekarang ini kalau mau jadi dai tidak boleh baliru anni walau ayah lagi. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat ilmu kita. Oh, tidak jalan sekarang ini lagi. Kita harus memiliki ilmu yang cukup memadai untuk disampaikan. Karena kita sekarang ruang dialog terbuka. Bayangkan YouTube saja, saya beberapa kali di YouTube itu, maka baru dibuka saja sudah berapa banyak kritikan ini dan itu. Andaikan kita tidak memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, maka kita begitu keluar satu konten tidak berani buka lagi. Karena kritikan luar biasa di sana sini. Itu yang pertama ya, kompetensi keilmuan. Yang kedua, kompetensi pemahaman. Al-Quran ini yang akan didakwahkan oleh Bapak dan saudara-saudari sekalian, ini memuat dua hal. Pertama ayatnya, hal pertama adalah muhkamat. Yang kedua adalah mutasabihat. Kalau muhkamat semua orang tidak masalah. Itu pasti melahirkan syariat. Dan itu sami'na wa ta'na. Tetapi giliran mutasabihat dalam Al-Quran, maka Bapak dan Ibu, saudara dan saudara sekalian harus menafsirkannya menurut Bapak dan Ibu, menurut guru-guru Bapak dan Ibu, gurunya guru Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya sanad ilmu. Menafsirkan ayat-ayat mutasabihat ini, ayat yang samar, zoni, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka dalam pemahaman ini harus pemahaman yang mampu. Satu sisi ada pemahaman liberal, sisi lain radikal, ada sisi pemahaman yang di tengah-tengah yang dikehendaki oleh bangsa ini saat ini adalah pemahaman yang moderat. Liberal satu sisi, radikal di sisi lain, dan di tengah-tengahnya harus moderat. Karena kita sudah siap menjadi penceramah di Indonesia, bergabung di Kementerian Agama, tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi penceramah yang moderat. Tepuk tangan hanya beberapa orang saja. Alhamdulillah, ini yang sarapan, yang tidak tepuk tangan tidak sarapan. Tuh, ya, itu pemahaman. Kemudian kompetensi pengamalan. Ini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kepada adik-adik, pada regenerasi dai-daiyah, para penceramah. Kita kadang-kadang bisa menyampaikan dakwah, tapi kita tidak bisa ditiru dalam sikap dan tingkah laku kita. Maka seorang dai-daiyah ini, seorang penceramah harus tiga ada pada dirinya. Pertama, dia adalah mengajarkan atau memberikan pemahaman, memberikan pengajaran, menyampaikan, kemudian bisa diikuti, memberikan, kemudian bisa diikuti dan mengikuti apa yang dia sampaikan, kemudian bisa diikuti oleh orang lain apa yang disampaikan dia. Tipikal kita penceramah itu adalah orang yang memberi sekaligus juga bisa ditiru apa yang kita berikan itu kepada orang lain. Ini adalah tipikal penceramah. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada orang yang terkuak-kuak di meja, terkuak-kuak di mimbar. Tetapi begitu keluar apa yang disampaikan dia tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan. Dan masyarakat melihat, saya pernah terjadi melihat ada seorang penceramah begitu dia pulang penceramah, bawa jala, pakai celana pendek. Besoknya lagi, suruh datang, Anda mau. Dia tidak lihat model penceramah, pakai celana pendek menjala, pakai celana kolor menjala. Bagaimana bisa? Bapak-bapak dan saudara sekalian, hati-hati. Di masyarakat, begitu kita bicara soal agama, orang akan melihat sikap kita seperti apa. Betul lah nih? Di sini aja yang bilang betul, di sini tak ada. Betul lah nih?
Hati-hati, jaga kompetensi amalan itu penting. Pengamalan kita itu. Nah, kalau mau jadi penceramah udah mulai siap ibu-ibu, tutup aurat, pakai jilbab, itu dia penceramah. Jangan pulang ke rumah, ya Allah tadi penceramah, ini kudu buka aurat. Di mana ente itu? Begitu dimimbau, berapi-api dia waktu dia khutbah. Wow. Begitu keluar dari khutbah, subhanallah, rupanya sedang main gaple. Bukan tidak boleh, tapi bermalam-malam itu aja yang dikerjakan. Hati-hati itu. Kompetensi pengamalan. Dan keempat adalah kompetensi kebangsaan. Ini penting saat ini. Harus Bapak dan Ibu sekalian sebagai tampil penceramah di Republik NKRI ini. Tidak ada pilihan lain. Harus mengamankan PBNU. Mohon maaf yang Muhammadiyah. Harus mengamankan PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. PBNU. Ini yang tugas saudara sekalian. Ini 4 ini harus diamankan. Inilah politik membumikan Al-Quran di Republik Indonesia. Gitu. Caranya adalah PBNU. Maaf tidak ada Muhammadiyah. Maksudnya itu singkatan itu. Ya? Oh, kan belum saya minta maaf sudah dimaafkan. Aduh betapa bagusnya kamu. Andaikan aku masih muda seperti kalian, tentu akan saya perhatikan orang yang mengucapkan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati ya. Jadi kompetensi kebangsaan ini penting. Jadi kompetensi kebangsaan adalah penting saat ini. Mengamankan NKRI harga mati. Kita tidak ingin seperti Yugoslavia. Kita tidak ingin seperti Uni Soviet. Kita tidak ingin seperti negara-negara Arab. Bayangkan, tapi kita ingin seperti negara Indonesia. Bhinneka harus Tunggal Ika. Jangan Bhinneka tapi tetap Bhinneka. Ini hancur kita. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Dan kompetensi yang kelima harus ada kompetensi IT. Nah, penceramah saat ini tidak akan bisa memenuhi target keinginannya. Target keinginan umat kalau tidak dipenuhi dengan IT. Ada penceramah biasa-biasa tapi munculnya luar biasa. Ada penceramah cukup saja di kamar, tapi ternyatanya keluarnya sudah menusantara. Dia upload ini, upload itu, YouTube ini jadi terkenal. Apalagi kalian sudah terkenal di luar, dibuat lagi di IT Anda hebat, maka Anda hebat ganda. Mudah-mudahan juga hebat ganda dunia dan akhirat juga. Nah, bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, saya pikir ini kompetensi IT. Oleh karena itu saya betul-betul dari hati nurani ini mengajak kepada adik-adik, kepada saudara-saudari sekalian, jadilah penceramah yang bukan hanya terkenal di RT, di kampung, tapi juga terkenal di dunia maya. Ahli IT. Jangan sampai saat ini buka YouTube pun tak bisa. Ada yang bawa HP tapi tak bisa buka HP-nya, kan tak mungkin. Saya yakin semuanya pendidikan kita pandemik COVID-19 mendidik kita 2 tahun untuk ahli IT. Tidak juga ahli IT, berarti dia termasuk orang yang kena ke pandemik. Ini sudah pandai semua kita sekarang ini. Buka Zoom, buka ini, buka itu. Kalau dulu bodoh semua. Sekarang pintar semuanya. Nah, jadi ini benda bisa membuat kita jadi profesor, tapi bisa membuat kita menjadi Fir'aun. Bisa membuat kita menjadi Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, tapi juga bisa menjadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahil. Tergantung cara kita memakainya. Ini tolong diberitahukan kepada umat. Penting sekali masalah IT ini, tapi harus pandai-pandai kita menggunakannya. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mau terkenal dalam dunia dakwah? Mau? 3 orang. Mau terkenal di dunia dakwah? Baru 10. Mau terkenal di dunia dakwah? Alhamdulillah, langit akan mencatat siapa yang mengucapkan itu. Insya Allah saya doakan menjadi orang yang terkenal. Caranya adalah harus memenuhi kompetensi IT.
Harus. Nah, oleh karena itu, saya memulai kepada Bapak, adik-adik, Bapak dan saudara-saudara dan saudara sekalian, dan adik-adik penceramah milenial, saya memulai untuk Kalimantan Barat, saya mencoba untuk mengupload beberapa YouTube, dan alhamdulillah saat ini sudah 27 konten dalam waktu 3-4 bulan ini. Dan insya Allah nanti akan saya kirimkan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti apa konten-konten itu, tentu yang konten pertama yang menjadi hal utama adalah sampai 12 judul, itu masalah moderasi beragama. Kemudian masalah Islam Nusantara. Kemudian persoalan-persoalan masalah perkawinan, dinamika perkawinan, dan macam-macam. Nanti kita insya Allah tahun ini akan setidak-tidak 60-100 konten akan kita muat. Dan saya kirimkan kepada Bapak dan saudara sekalian. Oleh karena itu, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Saya ini, ya baik. Yang nak angkat tangan berarti mau masuk neraka dia. Ya, kalau mau masuk surga, saya sarankan, tolong tulis nomor HP saya ini. Nomor HP, mau nggak ada yang nulis nih? Nggak jadi masuk surga kalau nggak nulis. 0896 ya 50 30 900 0896 50 30 900. Itu adalah nomor WA saya. Dan suatu saat Anda boleh browsing, tulis nama Sahrul Yadi Point, insya Allah akan menemukan konten-konten yang saya buat. Dan ini konten saya ya. Saya nyebut, Anda yang menyebutkan. Kalau Anda ingin masuk surga, jangan lupa subscribe. Dan juga share. juga nih. Nge-share ya. Dan ini tidak ada bayar. Tidak ada merugikan. Justru begitu kita ngirim, orang lain tersadarkan. Justru itu adalah dakwah yang kita lakukan. Dakwah di dunia modern ini tidak hanya harus tampil tatap muka, tapi dengan tidak tatap muka. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian harus punya YouTube. Kirimkan ke saya. Kita akan share lagi dan kita akan subscribe. Dan disinilah sebenarnya silaturahmi yang luar biasa. Tidak ada merugikan dan saling menguntungkan. Kok ada yang tepuk tangan hebat ini? Sudah dicatat semua nomor saya? Tolong nanti browsing, cari itu, dan saya kirimkan. Mungkin materi hari ini mungkin saya masukkan YouTube nanti. Saya kirimkan ke Bapak. Sedikit ini saya sampaikan. Baik. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bimbingan teknis, peningkatan kompetensi penceramah agama Islam, bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang lancang dan salah apa yang saya ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.